Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film Gatau 2. Dan di film kali ini, akan memperlihatkan para gangster yang bertarung demi memperebutkan wilayah kekuasaan. Dan di film ini, menunjukkan betapa kerasnya dunia hitam. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, sekelompok orang terlihat menyandra pria berkepala buta. Mereka adalah anak buah dari Ren. Tidak lama Ren datang dengan menembak kaki pria buta itu. Saat akan mengeksekusinya, lalu ada sebuah telepon untuk Ren. Pesan dari telepon itu mengatakan, "Jangan sakiti pria buta. Ayah pria buta adalah sahabatku." Saat sedang berbicara di telepon, pria buta itu mengatakan sesuatu yang membuat Ren marah, dan Ren hampir menghabisi pria buta itu. Saat di markas, Ren dimarahi oleh bosnya. Dia yang menelpon Ren tadi agar tidak membunuh pria buta. Bosnya adalah orang yang dituakan di kelompok Benteng Utara. Segala sesuatu dan rencana harus dalam persetujuan bosnya tersebut. Bosnya melarang Ren dan anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang bisa memicu perang. Saat bermain domino, Bixi datang dan mengatakan, "Aku sudah mendengar apa yang terjadi di kota utara." Ketua tidak senang dengan itu. Lalu Ren memberikan uang kepada Bixi. Masalah pun langsung selesai. Tidak lama kemudian, Ren menerima sebuah telepon dari sahabat lamanya yang bernama Jihan. Saat mereka bertemu, Jihan berkata akan menjalankan bisnis dan menemui orang-orang penting di kota utara. Lalu Jihan menodongkan pistol ke arah Ren dan menembakkannya ke atas sampai membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Ren bingung maksud dari Jihan sampai Jihan mengucapkan kata "hai" yang berarti dia akan bersaing dengan Ren untuk menguasai kota utara. Lalu Ren memberikan kartu domino angka 7 kepada Jihan sebagai keberuntungan. Saat polisi menangkap Jihan, dia berkata kepada Ren, "Setelah aku memiliki semua bisnis di Taipei, aku akan kembali ke sini. Tunggu aku." 3 tahun kemudian, scene beralih pada Big Chow, anak buah Ren sekaligus pentolan gangster Benteng Utara. Dia datang untuk mengambil uang keamanan ruko. Tiba-tiba datang mobil Lamborghini yang dikendarai 2 orang pria. Lalu pria berambut pirang memberikan uang kepada Big Chow sambil berkata, "Jaga mobilku atau aku akan mematahkan kakimu." Big Chow bingung kepada pria itu dan menanyakan pada pelayan. Kata pelayan, mereka adalah orang bisnis farma yang sangat kaya raya. Lalu datang beberapa orang menodongkan senjata dan menyuruh Big Chow untuk pergi. Mereka menemui pria botak yang kakinya ditembak Ren di awal film. Mereka menawarkan bekerjasama, tapi pria botak tidak setuju karena kerjasama mereka adalah berbisnis narkoboy. Tanpa basa-basi, pria berkuncir langsung mengkapak tangan pria botak hingga beberapa jarinya terputus. Setelah itu, mereka membawa pria botak ke atas gedung. Ternyata mereka semua adalah anak buah dari Jihan. Untuk kedua kalinya, Jihan menawarkan bisnis dan memberi uang kepada pria botak, tapi pria botak tetap menolaknya. Lalu Jihan menelpon Ren dan berkata, "Bisnis yang gagal kamu dapatkan 3 tahun lalu, aku telah mengambil alihnya." Jihan membalikkan jempol ke bawah dan pria botak itu langsung dilempar dari atas gedung. Anak buah pria botak diberikan 1 tas uang. Semua masalah dan kasus langsung selesai. Ren dan kelompok geng Benteng Utara mendatangi upacara kematian pria buta. Lalu Jihan juga datang, dan Ren hanya senyum sinis karena sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu Jihan dan Ren bertemu di luar. Mereka tegur sapa berpelukan, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi di hadapan anak buahnya. Scene berpindah, Jihan mengajak Ren di suatu gudang kontainer.
Jian memperlihatkan beberapa barang bisnisnya dan bermaksud mengajak Ren bekerja sama. Tapi Ren menolaknya dan berkata, "Untuk masalah pertarungan, aku tidak akan menolaknya. Tapi semua ini bukan bidangku dan di luar kemampuanku. Karena bisnis ini adalah narkoboy. Aku tidak suka itu." Terlihat wajah Jian kecewa dan dia berkata, "Mari kita bicarakan lagi nanti dan makan daging rebus di atas nasi." Di saat semua sedang acara berkumpul keluarga, diam-diam Big Chow ingin menjalin bisnis dengan Jian tanpa sepengetahuan Ren dan teman-temannya. Lalu Jian bertanya kepada Big Chow, apakah menurutnya bisnis obat-obatan itu kotor? Big Chow menjawab, itu hanya sebuah bisnis. Lalu Jian bilang, "Ren tidak tahu kau ada di sini kan? Bukankah dia melarangmu berurusan dengan narkoboy?" Lalu pria pirang memukul kepala Big Chow dari belakang dan membuatnya tidak sadarkan diri. Terlihat Big Chow sudah babak belur, duduk di sebuah kursi dan rokok yang menyala. Lalu Ren dan anak buahnya menjemput Big Chow yang tak berdaya. Jian mengajaknya bernyanyi untuk mengingat lagu yang mereka nyanyikan dulu sewaktu kecil. Terlihat Big King dan Panda yang sudah tidak kuat menahan emosi melihat Big Chow yang sudah tak berdaya. Setelah itu, Jian menjelaskan kepada Ren bahwa Big Chow mencoba menjalin hubungan di belakangmu. Karena itu, aku telah menghukumnya untukmu. Ren meminta maaf pada Jian dan menganggap ini kesalahannya. Untuk terakhir kalinya, Jian menawarkan bisnisnya kepada Ren dan memperluas penjualan di kota utara. Tapi Ren tetap menolaknya dan berkata kepada Jian, "Apakah kau akan membuatku bernasib sama seperti pria buta?" Jian hanya tersenyum. Dia mengeluarkan kartu domino 7 dan mengembalikan pada Ren sebagai keberuntungan. Jian berdiri mengangkat telepon lalu pergi. Dan di sini anak buah dari Jian akan menghabisi Ren and the Gang. Tawuran pun dimulai. Bantuan datang dari Po dan kawan-kawan. Big King menyuruh Ren pergi dari tempat itu. Kemudian pria pirang mengambil pistol untuk ditembakkan pada Ren. Tapi Big Chow yang merasa bersalah menghadang tembakan dari pria pirang dan membuatnya terbunuh di tempat. Saat di markas, Ren dan anak buahnya sudah mempersiapkan untuk balas dendam. Tetapi sebelum itu, Ren harus izin kepada bosnya untuk melancarkan rencana ini. Tetapi tentu saja, bosnya itu tidak akan mengizinkan rencana ini karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena kematian Big Chow, Big King, Po, dan Panda berniat melakukan balas dendam tanpa sepengetahuan bosnya. Mereka memata-matai dari dalam mobil aktivitas pria pirang dan kemana saja biasa pria pirang pergi. Hari demi hari mereka menunggu, sampai akhirnya Po saat sedang berjaga melihat pria pirang datang ke sebuah klub malam. Po segera memberitahu teman-temannya karena target yang mereka tunggu sudah terlihat. Lalu terlihat pria pirang keluar dari sebuah klub bersama seorang wanita dengan keadaan pengaruh obat-obatan. Po dan kawan-kawan yang sudah bersiap di luar langsung menyerang. Pria pirang yang sadar dirinya sedang diserang, dia pun mengambil pistol dalam sebuah mobil. Big King yang mengetahui rencananya langsung menyabetkan golok dari samping hingga tangan pria itu terpotong. Dari arah belakang, Panda langsung menusuknya dan menendangnya hingga pria pirang terjatuh. Tak cukup sampai di situ, Panda yang masih emosi, dia menusuk pria pirang berkali-kali hingga dia benar-benar tewas. Karena masih dalam pengaruh obat-obatan, wanita itu hanya ketawa melihat apa yang terjadi di depannya. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Ren datang. Dia marah kepada Big King. Entah apa yang ada di pikiran Ren, dia malah memesan makanan dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Setelah kematian pria pirang, konflik antara kedua kelompok ini semakin memanas. Perang antar kelompok terjadi di mana-mana. Pria poni yang sebelumnya adalah anak buah pria botak
sekarang menjadi anak buah Jihan dan membuat rusuh di wilayah kekuasaan Benteng Utara. Akhirnya kedua kelompok ini pun saling membalas serangan dan perang besar terjadi di suatu jalan. Terlihat Panda yang ingin ikut dalam perang tidak diperbolehkan oleh teman-temannya. Karena kelompok musuh tahu jika Panda yang membunuh pria pirang, bisa saja nanti Panda yang menjadi incaran mereka. Dan akhirnya mereka semua ditangkap polisi. Kepala polisi di sana sampai bosan menangkap mereka. Tetapi di tengah kerusuhan itu, Panda telah diculik. Dia disiksa, digantung, dan dipukuli. Wanita yang sebelumnya bersama pria pirang menyemprotkan bensin ke tubuh Panda lalu membakarnya. Keesokan harinya, mayat Panda dikembalikan ke markas Benteng Utara dengan kondisi mengenaskan. Dia dicor semen di dalam tong. Saat di markas, kepala polisi memohon kepada Ren agar tidak membalas kematian Panda supaya konflik antar kedua kelompok tidak semakin parah. Po yang baru datang tidak tahu apa yang terjadi. Geng Benteng Utara memutuskan untuk balas dendam kematian anggotanya. Di sebuah kuil, mereka berdoa dan memilih satu wakil untuk melakukan tugas balas dendam. Lalu satu persatu dari mereka mengambil sebuah stick untuk menentukan siapa yang mewakili. Ternyata Po yang terpilih menjadi pengeksekusi. Big King yang tidak yakin kepada Po, dia meminta Ren agar dia saja yang melakukan tugas ini. Tapi Ren berkata, peraturan ya tetap peraturan. Saat menjalankan aksinya, Po ditemani oleh Pretty Pen. Pretty Pen mencoba menghubungi Big King untuk berjaga-jaga jika suatu hal buruk terjadi. Namun Po melarangnya. Dia yakin bisa melakukannya. Ini kesempatan Po untuk membuktikan jati diri kepada kelompoknya. Saat lama menunggu, tiba-tiba pintu restoran itu tertutup dan lampu mati. Pretty Pen yang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa, dia keluar dari mobil dan mencoba untuk menyusul Po. Namun tiba-tiba Jihan muncul di seberang jalan dengan anak buahnya. Beruntung Pretty Pen berhasil kabur dengan selamat. Namun karena aksinya gagal dan Jihan sudah tahu wajah dari Pretty Pen, dia harus meninggalkan kota ini sekarang juga. Keesokan paginya, Pretty Pen diantar Big King ke dermaga kapal. Pretty Pen bertanya kepada Big King, kira-kira berapa lama agar aku bisa kembali? Lalu King menjawab, sekitar 20 tahunan. Sebelum pergi, Pretty Pen berpesan kepada Big King untuk menjaga tunangan dan anaknya. Saat kembali ada sebuah telepon masuk kepada King. Ternyata itu dari Po. Dia bersembunyi di sebuah apartemen. Saat Big King datang, dia langsung marah kepada Po. Po pun menjelaskan kepada King bahwa saat itu dia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. King menjawab, kenapa kau tidak menelponku? Sekarang dari kita berlima, tinggal kau dan aku. Pretty Pen adalah yang termuda di antara kita dan sekarang dia harus pergi selamanya. Apakah begini caramu memperlakukan saudaramu? Sampai akhirnya masalah ini terdengar oleh bosnya.
Di markas, bosnya menanyakan, apakah kau sudah mengurus Pretty Pen? Dan Ren menjawab, aku sudah menyuruh orang-orang untuk mengurusnya. Karena masalah ini semakin besar, bosnya ingin membuat pertemuan rapat agar masalah ini selesai dan tidak akan memakan korban lagi. Akhirnya rapat pun dihadiri banyak orang dari perwakilan gangster dari berbagai kota. Tak luput kepala polisi juga datang. Si bos meminta saran kepada semua anggota yang hadir tentang masalah ini. Seketika Jian langsung berdiri dan berjalan ke tengah. Bukan saran yang ia berikan, melainkan sebuah perkataan yang tidak sopan kepada bosnya. Suasana di ruangan memanas dan hampir membuat kedua kelompok ini baku hantam. Setelah rapat selesai, Ren menawarkan dirinya untuk mengantarkan bosnya pulang. Tapi bosnya itu memilih Viking untuk mengantarnya. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil, bosnya memberitahu ke King, awal mula gangster Gatao terbentuk. Dulu Gatao adalah sekelompok pemuda yang penuh semangat dan rasa keadilan. Misi mereka melindungi masyarakat setempat. Mereka memperlakukan semua anggota layaknya keluarga. Sehingga seiring waktu, banyak anggota yang bergabung dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Dia memberitahu kepada King bahwa kekerasan tidak akan selalu bisa menyelesaikan masalah. Lalu bosnya itu juga berpesan kepada King agar tidak memprovokasi Ren untuk berperang. Karena King masih belum bisa menerima apa yang terjadi dengan saudaranya, dengan nada tinggi, King mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya, sehingga itu membuat penyakit jantung bosnya kambuh. Bosnya menyuruh King mengambilkan obatnya di meja. Saat akan mengambil air, King melihat foto Ren dengan bosnya. Karena selama ini keputusan dan rencana Ren yang selalu tidak mendapatkan izin dari bosnya, membuat King berpikir dua kali. Dia sengaja tidak memberikan obat kepada bosnya dan membiarkan penyakitnya kambuh. Ren yang mengetahui ini sangat marah kepada King karena tidak bisa menjaga bosnya dengan baik. Saat setelah selesai pemakaman bosnya, King menawarkan dirinya untuk mengantarkan Ren pulang. Karena masih kesal dengan King, Ren tidak menggubrisnya. Setelah kejadian itu, King merenung di tepi pelabuhan. Dan saat pulang, terdapat sepucuk surat yang berada di depan pintu rumah. Dan ternyata surat itu dari Pretty Pen. Isi surat itu tentang keadaan Pretty Pen yang mencoba memulai kehidupan barunya di sana. Dia mencoba bergabung dengan kelompok baru, tapi tidak sebahagia sewaktu masih menjadi bagian dari Benteng Utara. Dia merindukan suasana saat berkumpul dengan teman saudaranya. Dan karena selalu memikirkan hal itu, dia menjadi depresi. Pretty Pen memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Hal itu membuat King semakin terpukul. Dia melampiaskan kemarahannya di tepi pelabuhan. Saat di markas, kali ini Ren benar-benar membuat keputusannya sendiri. Dia menelpon Jian dan berkata, ini terakhir kali aku memanggilmu saudara. Mari kita bertemu, tapi hanya antara kau dan aku. Lalu Ren memanggil salah satu anak buahnya untuk menghubungi Viking. Istri Ren, yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Ren, dia menangis sambil memasak. Ren berkata kepada istrinya, aku akan segera kembali. Saat Ren pergi, nangisnya semakin menjadi-jadi. Ketika tiba di markas, King menanyakan apa yang sedang terjadi dan di mana Ren berada. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu. Ren pergi sendiri ke markas Jian. Saat bertemu Jian, Jian mengajaknya duduk untuk berbicara sambil menikmati daging babi rebus di atas nasi. Makanan kesukaan mereka berdua sewaktu masih bersahabat. Di sini Jian malah curhat kepada Ren. Pemilik warung nasi babi langganan kita dulu memiliki anak gadis yang cantik. Saat itu, aku tidak memiliki apa-apa untuk membuatnya terkesan. Sekarang aku kaya, tapi dia sudah menikah dengan orang lain. Lalu Ren menanyakan kepada Jihan,
ketika pertemuan 3 tahun yang lalu, apakah kau sudah mengantisipasi jika terjadi situasi seperti ini? Lalu Jian berkata kepada Ren bahwa dirinya iri padanya. Tanpa mengeluarkan sedikit pun uang, Ren punya orang-orang yang setia dan mendukungnya. Berbeda dengan Jian, dia berkata, aku sudah menghabiskan banyak uang, tapi aku tidak memiliki orang yang benar-benar aku percayai dan setia padaku. Lalu Jian terlihat menangis dan berkata, bukannya aku tidak mengantisipasinya, aku hanya tidak percaya persahabatan kita akan berakhir seperti ini. Saat Ren akan menembak Jian, seseorang menodong pistol ke kepala Ren. Tentunya ini bukan kesepakatan di awal mereka berdua. Sebagai seorang bos, tentunya Jian malu karena tindakan anak buahnya di luar kesepakatannya dengan Ren. Saat akan memukul, pria kuncir berkata pada Jian, sudah tidak ada waktu sekarang, kita harus mengambil alih. Lalu Jian terdiam dan membiarkan rencana anak buahnya. Tiba-tiba Po datang dari arah belakang dan menembak orang yang menodongkan pistol ke kepala Ren. Lalu Big King juga tiba dan langsung menghabisi semuanya. Tetapi di sini kaki Po tertembak. Sampai akhirnya polisi datang dan menangkap mereka semua. Suatu hari, Ren menjenguk Big King di penjara. Dia menanyakan keberadaan Po. King menjawab, dia ditempatkan di sel khusus karena berkelahi dengan tahanan lain. Lalu King bertanya bagaimana dengan Jian. Ren menjawab, setelah kejadian itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Lalu di akhir film, scene memperlihatkan bagaimana Jian dan Ren dulu bertemu dan menjadi sahabat. Di sana Ren dan Jian saling membantu ketika diserang oleh para preman SMA. Mereka dulu sangat akrab, namun sayang sekarang mereka menjadi musuh. Dan Jian di akhir film terlihat dia dibunuh sendiri oleh anak buahnya. Oke, sekian pembahasan film Gatau 2. Dan di film ini menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di dunia hitam yang penuh kejahatan.